Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma qadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jelang bulan suci Ramadan 2022 yang segera tiba, doa niat puasa Ramadan menjadi hal yang tak boleh luput dari ibadah puasa. Sebab berniat sebelum melakukan semua ibadah merupakan hal wajib sebagai syarat utama pelaksanaannya meskipun hanya di dalam hati. Saat melaksanakan puasa Ramadan, alangkah lebih baiknya jika kita memahami mengenai apa saja yang dapat membatalkan puasa dan hukumnya, seperti halnya hukum berkumur. Berikut penjelasan dari Ustazah Nabila Zainuri. Baik sahabatku fillah, puasa itu adalah ibadah yang tidak terukur pahalanya. Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-saumu li wa ana azibihi." Puasa hambaku adalah bagiku dan aku yang akan memberikan serta membalasnya. Maka sabar kita dalam berpuasa ini semakin besar pahalanya. Begitu pula dalam menjalani kehidupan. Semakin sabar kita dalam menjalani kehidupan, maka semakin besar pahalanya dan hikmahnya bagi diri kita. Tetapi sebenarnya apa sih sahabat yang namanya sabar itu? Sabar adalah menahan diri untuk menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, menerima di sini bukan berarti kita hanya diam diri saja. Tapi sabar di sini adalah menerima ketentuan Allah dan bersikap dinamis, bergerak supaya Allah cinta dan suka dengan sikap kita. Menurut Imam Al-Ghazali, dikatakan bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah, yaitu sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjalankan ibadah sholat. Sabar dalam suami mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Sabarnya seorang istri untuk menjaga kehormatan suaminya. Sabarnya pemuda yang berjuang untuk belajar dan memperjuangkan agama Islam. Serta sabarnya kita dalam berpuasa itu juga sabar dalam menjalankan ketaatan. Ketika kita berbicara tentang berpuasa, timbul pertanyaan, bagaimana sih hukumnya kalau kita berkumur-kumur? Kalau dalam pikiran saya, ini muncul barangkali berkumur dalam kita berwudu ketika berpuasa. Jadi, hukumnya berkumur-kumur di dalam kita berwudu itu adalah sunnah. Tetapi, ini kembali lagi, ketika kita dalam keadaan sedang berpuasa, maka berkumur-kumur itu tidak disunnahkan. Kecuali berkumur-kumur dalam keperluan yang lain. Misalnya, sahabat fillah gosok gigi, kemudian berkumur-kumur. Apakah batal puasanya? Tentu saja tidak. Tetapi sebagian ulama memakruhkan apabila sikat gigi kemudian berkumur-kumur pada saat sudah tergelincirnya matahari. Misalnya jam 12, jam 1, jam 4. Kenapa dimakruhkan? Sebab pada kondisi saat itu, kondisi tubuh kita, tenggorokan kita lagi kering. Kemudian kita sedang lemas, sedang dahaga, kemudian lagi lesu, loyo. Tiba-tiba ketika kita berkumur, jadi semangat lagi. Maka inilah yang dikhawatirkan. Khawatir air yang kita gunakan untuk berkumur-kumur itu tertelan sehingga menyebabkan batalnya puasa kita.
Sahabatku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar yang kedua itu adalah as-sabru 'alal maksiyah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sahabatku, kita hidup di dunia ini tentu akan ada godaan dari manapun. Yang namanya setan itu akan menggoda kita, baik dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Dan zaman sekarang, setan itu bukan hanya yang terlihat, bukan hanya yang tidak terlihat, tapi ada setan yang terlihat. Kalau setan yang tidak terlihat, dibacakan ayat kursi, kabur, lari. Tapi kalau setan yang terlihat, ini bahaya, dibacakan ayat kursi justru malah menantang. Maka dari itu, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Yaitu dengan bisabri wassalah, sabar dan salat. Kemudian sahabatku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. As-sabru 'alal musibah. Yang namanya hidup pasti akan ada yang namanya ujian. Entah itu kekurangan sandang, kekurangan pangan, ditinggalkan orang yang kita cintai. Itu yang namanya musibah. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah pesan Allah kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa ketika kita mau menerimanya dan Allah pasti memberikan cobaan, tidak mungkin di luar batas kemampuan hambanya. Jadi marilah sama-sama kita maknai bulan Ramadan nanti untuk bulan pembelajaran diri, sebab di dalam hadis disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya di masa yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Maka marilah kita menjadi manusia-manusia yang sabar, sebab sabar akan subur, tidak sabar bisa hancur. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.